Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Cerita Islami, tempat kita berbagi kisah-kisah penuh hikmah dari para wali, ulama dan pekekasih Allah. Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah yang bisa menguatkan hati dan mendekatkan kita kepada Allah. Dan tentu saja, marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dikisahkan dari Syekh Ahmad Ar-Rifai, seorang wali besar yang zuhud dan terkenal di Irak pada abad ke-6 Hijriah. Suatu ketika, beliau ingin menyeberang menuju sebuah pulau terpencil untuk menengok seorang sahabatnya yang sedang sakit parah. Namun saat sampai di tepi pantai, ternyata tak ada satu pun kapal di dermaga. Ombak besar datang, langit mulai mendung, tak ada manusia di sekitar. Beliau duduk dalam kesendirian sambil menundukkan kepala. Dengan penuh keikhlasan dan keyakinan, beliau berzikir dengan Asmaul Husna yang selalu beliau amalkan di saat-saat sulit. Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, wahai Zat yang Maha Memberi tanpa batas. Beliau mengucapkannya 486 kali sambil meneteskan air mata dan memohon, wahai Zat yang telah memberi segala sesuatu kepada hamba-hambamu, berikanlah jalan keluar bagi hamba yang tak memiliki daya ini. Tiba-tiba terdengar suara kayu terayun. Sebuah kapal kecil muncul dari balik kabut laut, tanpa awak, tanpa layar, dan tanpa suara. Kapal itu berhenti tepat di hadapan Syekh. Beliau pun naik dan kapal itu bergerak sendiri menyeberangi lautan menuju pulau seberang. Sesampainya di tepi pulau, beliau turun, dan ketika ia menoleh ke belakang, kapal itu lenyap, hilang begitu saja seperti ditelan kabut. Setelah menemui sahabatnya, beliau pun menceritakan kejadian itu. Sahabatnya menangis lalu berkata, wahai Syekh, sungguh engkau telah mengamalkan nama Allah yang paling lembut pemberiannya. Ya Wahhab, siapapun yang menyebutnya dalam kesulitan, Allah akan kirim pertolongannya dari arah yang tak disangka-sangka. Disarankan, awali dengan salawat 3 gas dan tutup dengan doa pribadi. Dalam sebuah hadits disebutkan, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadits riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali juga mencatat bahwa Ya Wahhab adalah nama Allah yang jika dibaca dengan hati yang bersih, bisa mendatangkan pertolongan ilahiyah yang tak terjangkau oleh logika manusia. Dikisahkan dalam kitab Manaqib Asy-Syuyukh, karya Imam Al-Yafi'i, seorang wali agung dari wilayah Yaman bernama Syekh Syalih Al-Maqdasi pernah mengalami kejadian luar biasa di masa hidupnya. Beliau dikenal sebagai seorang ahli ibadah yang senantiasa menjaga zikir malam dan jarang berbicara kecuali dalam rangka mengingat Allah. Suatu ketika, beliau melakukan perjalanan dakwah ke daerah yang tandus, di mana penduduknya keras hati dan banyak yang memusuhi ulama. Dalam perjalanan itu, beliau kehilangan arah dan terjebak di tengah padang tanpa air dan makanan. Hari berlalu, tubuhnya mulai lemas dan ia pun jatuh tersungkur. Dalam keadaan setengah sadar, beliau hanya mampu menggerakkan bibirnya dan membaca satu kalimat pendek. Ya Hadi, wahai Zat yang Maha Memberi petunjuk. Zikir itu ia ulang terus-menerus sampai tubuhnya gemetar dan air mata menetes membasahi janggutnya. Ia membaca dengan sepenuh keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menuntun kecuali Allah sendiri. Tak berselang lama, datang seorang lelaki tua tak dikenal membawa kendi air dan sepotong roti. Ia menyuapi Syekh Syalih lalu mengajaknya berjalan ke sebuah jalan kecil yang ternyata adalah jalur tercepat menuju desa terdekat. Setelah tiba di desa,
lelaki itu menghilang tanpa jejak. Penduduk desa mengatakan bahawa mereka tak mengenal siapapun yang sesuai dengan ciri lelaki itu. Setelah peristiwa itu, Syekh Saleh menceritakan kepada murid-muridnya bahawa dalam keadaan terdesak dan tak tahu arah, panggillah nama Allah Ya Hadi dengan hati yang benar-benar pasrah. Maka pertolongan dan petunjuk akan datang dari sisinya. Imam Abu Thalib Al-Makki dalam kitab Qut Al-Qulub menuliskan bahawa di antara nama Allah yang paling sering diamalkan para wali dalam perjalanan ruhani mereka adalah Ya Hadi, karena petunjuk adalah cahaya pertama dalam semua jalan mendekat kepada Allah. Para arif menyebut bahawa siapa yang terus menyebut nama itu dalam perjalanan, baik lahir maupun batin, maka Allah akan kirimkan penunjuk dari langit, baik berupa manusia, ilham, atau kejadian yang menggiringnya menuju kebaikan. Suatu ketika, Imam Abu Hanifah rahimahullah sedang dalam perjalanan pulang dari majelis ilmu. Beliau dikenal sebagai ulama besar yang sangat menjunjung tinggi adab, ketenangan hati, dan kekuatan doa dalam setiap keadaan. Dalam satu riwayat yang diceritakan oleh murid-muridnya, diceritakan bahawa beliau pernah mengalami keadaan genting ketika sedang melewati lorong sempit di Kufah. Tiba-tiba, sekelompok orang menghadangnya. Mereka adalah para pencuri yang sudah lama mengincar harta orang-orang yang pulang dari masjid. Imam Abu Hanifah tidak membawa apapun kecuali lembaran catatan dan satu lembar jubah tipis. Namun para perampok tetap menghadangnya dengan niat menghinakan beliau. Imam Abu Hanifah diam sejenak, menundukkan kepala, lalu berzikir lirih dengan kalimat, Ya Aziz, Ya Mani, wahai Zat yang Maha Perkasa, wahai yang Maha Menahan dari segala keburukan. Beliau mengulang kalimat itu dengan tenang, tanpa rasa takut sedikit pun. Suara beliau nyaris tak terdengar, namun getarannya mengguncang dada mereka yang mendengar. Para perampok itu mendadak terdiam. Salah satu dari mereka mulai gemetar, lalu jatuh tersungkur di depan imam, mencium tanah dan menangis keras. Yang lainnya lari terbirit-birit, seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Orang yang tersisa itu memohon ampun dan mengaku bahawa dalam pandangannya, Imam Abu Hanifah seperti dikelilingi cahaya dan penjaga yang sangat besar. Ia kemudian bertobat di hadapan beliau dan menjadi salah satu murid tetapnya hingga akhir hayat. Dari kalangan para ahli hakikat, disebutkan bahawa siapa yang membaca nama Allah Ya Aziz Ya Mani dalam keadaan tertindas atau terancam, maka Allah akan tanamkan wibawa dan perlindungan yang tak terlihat oleh makhluk biasa. Wibawa itu adalah pancaran dari kebesaran nama Allah yang melekat pada hati hambanya, yang dekat dan yakin. Para wali menyebut bahawa kalimat ini bisa menjadi perisai selama hati yang membacanya benar-benar berserah dan bergantung kepadanya semata. Dikisahkan dalam kitab Tabaqat Al-Kubra, karya Imam Ash-Sharani, bahawa salah satu wali Allah yang masyhur di Mesir, yaitu Syekh Ali Al-Khawwas rahimahullah, pernah mengalami peristiwa yang menunjukkan kekuatan zikir yang keluar dari hati, yang tenggelam dalam keikhlasan. Suatu malam beliau berjalan seorang diri melintasi hutan kecil di pinggiran kota Fustat. Malam itu langit sangat gelap, angin menderu, dan suara-suara aneh terdengar dari balik pepohonan. Tiba-tiba dari kejauhan muncul suara binatang buas. Dan tak lama kemudian seekor singa besar muncul dari semak-semak. Orang-orang yang melihat dari kejauhan berteriak, namun Syekh Ali justru berdiri tegak, tidak bergerak sedikit pun. Beliau memejamkan mata dan mulai melafalkan satu nama, Allah yang menjadi amalan hatinya. Dalam khalwat, Ya Latif, wahai Zat yang maha lembut dalam segala urusan, beliau melafalkannya berulang-ulang dengan suara lembut, namun penuh kedalaman rasa. Singa itu yang awalnya mendekat perlahan, tiba-tiba berhenti, lalu duduk diam di hadapannya seperti seekor kucing kecil. Beberapa saat kemudian singa itu membungkukkan kepala, berbalik,
dan berjalan pergi dengan tenang ke arah gelap. Orang-orang pun mendekat, menyangka beliau menggunakan sesuatu untuk mengusir binatang itu. Namun Syekh Ali hanya berkata, tidak ada yang lebih lembut dari kelembutan Allah. Bila kelembutannya menyelimuti, maka yang keras menjadi jinak, yang buas menjadi tunduk. Dalam catatan para sufi, disebutkan bahwa nama Allah Al-Latif adalah di antara nama yang diamalkan untuk melembutkan kejadian yang keras, menenangkan hati yang gelisah, dan menundukkan makhluk yang kasar, baik manusia maupun binatang. Mereka yang menjaga kesucian hati dan menjaga zikir ini secara konsisten akan dilingkupi dengan perlindungan dan kelembutan yang tidak tampak, namun nyata dirasakan dalam hidupnya. Dikisahkan dalam Futuhat Al-Makkiyah, karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, bahwa salah seorang wali agung bernama Syekh Abu Madian Al-Ghauts, ia seorang mursyid besar dari wilayah Maghrib, pernah mengalami kejadian luar biasa dalam salah satu safar ruhaninya menuju Andalusia. Dalam perjalanan itu, beliau harus menyeberangi padang gurun luas seorang diri. Bekal beliau habis, tubuhnya lelah, dan malam menjelang tanpa tanda-tanda kehidupan di sekitarnya. Beliau pun duduk di atas pasir, menengadah ke langit yang sunyi. Dalam keadaan haus, lapar, dan letih, beliau mengangkat kedua tangannya dan mulai menyebut satu nama. Allah yang menjadi zikir beliau sejak muda. Ya Razak, wahai Zat yang maha memberi rezeki. Zikir itu keluar dari lisan beliau dengan penuh rasa butuh dan ketundukan. Beliau mengulanginya sambil menangis, bukan karena lapar semata, tetapi karena rindu akan rahmat dan kasih sayang Allah. Tidak lama setelah itu, dari kejauhan tampak seberkas cahaya. Seorang lelaki tua mendekat membawa kantong air dan roti hangat. Lelaki itu menyapa dengan ramah, memberi makan Syekh Abu Madian, lalu mengantarnya menuju arah oasis terdekat. Setelah itu, lelaki tersebut menghilang dan tidak ada satu pun jejak kakinya yang tertinggal di pasir. Para penduduk oasis yang ia temui mengaku tidak ada seorang pun yang lewat jalur itu selama berhari-hari. Syekh Abu Madian kemudian berkata kepada para muridnya, siapa yang benar-benar menyebut Ya Razak dalam keadaan memutus harap dari makhluk dan hanya bergantung kepada Allah, maka bumi dan langit akan diperintah untuk melayaninya. Ulama dari kalangan arifin menjelaskan bahwa di antara rahasia zikir adalah ketika nama Allah diucapkan dengan penuh kesadaran dan rasa fakir, maka ia akan mengundang kemurahan dari sisi Allah yang tak terlihat oleh logika. Rezeki yang dimaksud bukan hanya makanan dan minuman, tapi segala bentuk pertolongan, jalan keluar, dan ilham yang menyelamatkan hati dan jasad. Suatu hari, seperti yang disebut dalam beberapa riwayat, kehidupan para wali Maghrib, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, seorang wali kutub yang sangat dihormati di Mesir, sedang berjalan menuju sungai Nil untuk beribadah di sebuah makam sunyi di seberang sungai. Namun saat itu perahu satu-satunya yang biasa menyeberang sedang rusak dan terikat di tepi. Orang-orang memperingatkan beliau agar menunggu sampai perahu selesai diperbaiki. Namun beliau hanya tersenyum, lalu berjalan tenang ke arah tepian sungai, menundukkan kepala dan menyebut satu nama Allah yang menjadi rahasia antara beliau dan Tuhannya. Ya Jabbar, wahai Zat yang maha memaksa dan mengatur segala urusan dengan kekuasaannya. Dengan suara pelan tapi penuh keyakinan, beliau melafalkannya berulang-ulang sambil menatap permukaan sungai. Air sungai yang bergelombang tiba-tiba menjadi tenang, seolah membentang seperti jalan. Dalam pandangan para saksi mata, terlihat beliau melangkah di atas air, seolah-olah bumi memanjang di bawah kakinya, hingga mencapai tepi seberang, tanpa satu tetes pun membasahi jubahnya. Para murid yang melihatnya dari kejauhan gemetar, beberapa menangis, dan salah satu di antara mereka bertanya setelahnya, apakah itu karomah ya Syekh?
Beliau menjawab, bukan. Itu hanya jawaban dari Allah terhadap permintaan hamba yang meyakini bahawa tiada yang lebih kuasa selain Dia. Para ulama tasawuf menyebut bahawa Ya Jabbar adalah salah satu nama yang jarang diamalkan kecuali oleh orang-orang yang telah melewati makam kerendahan dan kehancuran diri di hadapan Allah. Nama ini bukan hanya bermakna kekuasaan, tapi juga pemulihan, penguatan, dan perintah ilahi terhadap alam. Bila dibaca dengan kesadaran penuh akan kelemahan diri dan tunduk kepada perintahnya, maka kekuatan Allah akan memaksa dunia menunduk. Sebagaimana hati, si hamba telah tunduk total kepadanya. Dikisahkan dalam kitab Nafahat al-Uns karya Jamai, seorang ulama besar dari Persia, tentang kehidupan Wali Agung Bayazid al-Bistami. Suatu ketika beliau melakukan perjalanan panjang ke wilayah Khurasan. Di tengah gurun yang luas dan panas, beliau kehabisan bekal makanan dan air. Tidak ada satupun makhluk hidup yang terlihat. Tubuhnya lemah dan hampir roboh. Namun lisannya tidak berhenti menyebut nama Allah. Dalam keadaan sangat letih dan haus, Bayazid duduk bersila dan mulai bermunajat dalam diam. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya dan membaca nama Allah, Ya Syamad. Wahai Zat yang menjadi tempat bergantung segala sesuatu. Beliau mengulanginya dengan penuh kepasrahan dan kesadaran bahawa tak ada tempat meminta selain kepadanya. Tak lama kemudian, datang seorang lelaki dengan pakaian putih menunggang unta, membawa kendi air dingin dan sepotong roti. Lelaki itu menyapanya dengan senyuman dan berkata, "Ini untukmu, wahai kekasih Allah." Setelah Bayazid menerima pemberian itu dan bersyukur, ia memandang kembali ke arah lelaki tersebut. Namun lelaki itu telah lenyap seolah-olah tak pernah ada. Beberapa muridnya meriwayatkan bahawa setelah kejadian itu, Bayazid berkata, orang yang menggantungkan dirinya hanya kepada manusia, maka dia akan merasakan kehinaan. Tapi barang siapa menggantungkan hatinya hanya kepada Asy-Syamad, ia takkan pernah kekurangan, meskipun dunia seluruhnya kosong dari makhluk. Dalam catatan para sufi, Asma Allah Asy-Syamad adalah salah satu nama agung yang mengandung rahasia kebergantungan. Hanya orang yang benar-benar mengosongkan hati dari harapan kepada selain Allah yang mampu merasakan keajaiban yang terkandung di dalamnya. Suatu ketika dalam kitab Qalaid al-Jawahir diceritakan tentang seorang wali Allah yang dikenal dengan nama Abul Hasan Asy-Syadzili. Dalam salah satu perjalanannya melintasi padang pasir menuju Alexandria, beliau dan para pengikutnya kehabisan air. Panas yang menyengat dan angin yang membakar kulit membuat rombongan nyaris putus asa. Tidak satu pun tanda kehidupan di sekitar mereka. Air habis, unta roboh, dan para murid mulai terbaring lemah. Melihat itu semua, Abul Hasan bangkit perlahan. Beliau berwudu dengan debu, lalu duduk menghadap kiblat. Dengan khusyuk dan suara yang sangat pelan namun mantap, beliau menyebut nama Allah, Ya Rab, wahai Tuhanku. Beliau terus mengulanginya. Getaran di setiap ucapannya membawa keheningan mendalam bagi seluruh rombongan. Tak berselang lama, langit yang cerah tiba-tiba mendung. Awan menggulung dari arah barat dan dalam sekejap hujan turun begitu deras di sekitar mereka. Wadah-wadah yang ada segera dipenuhi air. Unta yang lemah kembali berdiri. Para murid menangis haru menyaksikan keajaiban ini. Setelah kejadian itu, salah seorang murid bertanya, "Wahai Tuanku, apakah ini karena amal tertentu yang engkau amalkan?" Asy-Syadzili menjawab, "Ini bukan karena amal, tapi karena penghambaan yang benar. Aku tidak membawa sesuatu selain keyakinan bahawa Rabbku tidak akan menyia-nyiakan orang yang berserah kepadanya." Dalam pelajaran para sufi, kalimat Ya Rabbi bukan sekadar seruan, melainkan ikrar kebergantungan mutlak. Ketika keluar dari lisan seorang yang hatinya lebur dalam cinta kepadanya, maka langit dan bumi pun tunduk padanya.
Dikisahkan dalam kitab Nuzatul Majalis, seorang tabi'in yang zuhud bernama Uwais Al-Qarni pernah menempuh perjalanan panjang dari Yaman ke Madinah hanya untuk menemui Rasulullah. Namun karena beliau lebih memilih merawat ibunya yang sakit, pertemuan itu tidak terjadi. Suatu hari, setelah wafatnya Rasulullah, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib berusaha mencari Uwais karena Rasulullah pernah bersabda kepada mereka, akan datang kepada kalian seorang laki-laki dari Yaman, dari murid-murid terbaik, namanya Uwais. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah ia memohonkan ampunan untuk kalian. Setelah mencari bertahun-tahun, akhirnya mereka menemukannya di padang Arafah, mengenakan pakaian kasar, wajahnya sangat bersih, namun tidak dikenal orang-orang. Umar pun mendekatinya dan bertanya, "Engkaukah Uwais dari Yaman?" Ia menjawab pelan, "Ya." Lalu Umar berkata, "Mintakanlah ampunan untukku, sebagaimana diperintahkan Rasulullah." Uwais gemetar, matanya basah. Ia menunduk dan berkata, "Aku yang lebih membutuhkan doa dari kalian, wahai Amirul Mukminin." Namun setelah didesak, Uwais mengangkat tangannya ke langit, berzikir dengan lirih. Ketika itu, bumi bergetar pelan dan angin berhembus, membawa aroma wangi yang tak dikenal. Umar dan Ali merasakan ketenangan luar biasa mengalir dalam dada mereka. Setelah itu, Uwais menghilang kembali ke arah gurun. Tak seorang pun tahu ke mana ia pergi. Diriwayatkan oleh sebagian ahli hakikat bahwa Uwais adalah di antara hamba-hamba Allah yang telah mencapai derajat ma'rifah tinggi. Ia dikenal sering berzikir dengan menyebut nama Ya Latif dalam kesendirian, dalam keadaan menangis dan tunduk penuh kerinduan. Zikir itu menjadi semacam rahasia cintanya dengan Sang Maha Lembut, hingga kalimat tersebut selalu menumbuhkan kasih sayang Allah di sekitarnya. Suatu ketika, dalam biografi Syekh Ahmad bin Idris Al-Fasi, seorang wali besar dari Maroko, diceritakan sebuah peristiwa yang membuat banyak muridnya semakin yakin akan kedekatannya dengan Allah. Syekh Ahmad bin Idris dikenal sebagai ulama yang sangat dalam ilmunya dan memiliki kedekatan luar biasa dengan zikir kepada Allah, khususnya zikir dengan menyebut nama-nama Allah yang agung. Pada suatu malam di kota Fes, ia keluar dari khalwatnya dengan wajah yang sangat bercahaya. Ia lalu berjalan menuju tempat seorang fakir yang sedang sakit parah, yang sudah berhari-hari hanya berbaring dan tidak mampu berkata sepatah pun. Orang-orang telah putus asa terhadap kesembuhannya. Syekh Ahmad lalu duduk di sisi fakir itu, menunduk, lalu melafalkan beberapa Asmaul Husna dalam bisikan yang sangat lembut. Ia mengusap dada orang itu sambil terus berzikir perlahan. Belum selesai semua nama Allah disebut, si fakir membuka matanya, menangis terseduh, lalu duduk dan memeluk Syekh Ahmad sambil bersyahadat ulang, seolah baru terlahir kembali. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu gemetar dan menangis. Ketika ditanya oleh salah satu muridnya tentang zikir yang dibaca, Syekh Ahmad hanya menjawab, "Bukan karena aku, tapi karena namanya yang jika dibaca oleh hati yang ikhlas akan menghidupkan yang hampir mati dan menyembuhkan yang putus asa." Para ahli ilmu yang menulis tentang kisah ini menjelaskan bahwa Syekh Ahmad memiliki wirid khusus yang selalu beliau jaga di waktu-waktu tertentu dan beliau tidak pernah meninggalkannya walau sesaat. Nama-nama Allah yang ia lafazkan bukan sekadar bacaan, tapi panggilan yang keluar dari hati yang penuh cinta dan tunduk. Maka Allah pun menjawabnya dengan pertolongan dari langit. Dikisahkan dalam kitab Qalaid Al-Jawahir yang memuat riwayat tentang Sayyid Ahmad Al-Badawi, seorang wali agung Mesir yang dikenal memiliki karamah luar biasa. Suatu hari, datang seorang laki-laki yang membawa keluhan tentang perahunya yang karam di tengah Sungai Nil. Ia kehilangan semua hartanya dan barang dagangannya. Dalam kesedihannya, ia pergi ke masjid tempat Sayyid Ahmad biasa duduk bersama murid-muridnya.
Orang itu menangis dan memohon pertolongan bukan kepada Sayyid Ahmad, tapi kepada Allah di hadapan beliau. Sayyid Ahmad yang sedang duduk diam tiba-tiba bangkit, berjalan ke arah sungai, lalu berdiri di tepinya. Ia menundukkan kepala sejenak sambil menyebut beberapa nama Allah yang agung. Tak lama kemudian, air sungai bergolak dan dari kedalamannya muncul perahu yang karam tadi. Utuh dan terapung ke pinggir, barang-barang yang tadinya hilang pun kembali bersama perahu tersebut. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terheran-heran, bahkan menggigil ketakutan karena menyaksikan kejadian di luar nalar. Namun Sayyid Ahmad hanya berkata, apapun yang tenggelam, bila Allah menghendaki untuk kembali maka akan dikembalikan. Ia lalu duduk kembali dan melanjutkan zikirnya tanpa berkata apa-apa lagi. Para ulama yang meriwayatkan kisah ini menegaskan bahwa Sayyid Ahmad Al-Badawi dikenal sebagai seorang yang senantiasa menyucikan dirinya dengan menyebut nama-nama Allah. Ia menjaga lisannya, hatinya, dan pandangannya dari hal-hal yang sia-sia. Maka ketika ia memanggil nama-nama Allah, bumi dan langit seakan tunduk dan menjawab. Dalam kisah-kisah seperti yang tercantum dalam Qala'id Al-Jawahir atau riwayat para wali Allah, seringkali tidak disebut secara eksplisit nama-nama Asmaul Husna yang diucapkan oleh seorang wali seperti Sayyid Ahmad Al-Badawi. Para penulis kitab, tasawuf dan manaqib biasanya menyebutnya secara umum dengan istilah seperti di antaranya, meskipun tidak disebut langsung dalam kisah, Sayyid Ahmad Al-Badawi sering kali digunakan dalam amalan-amalan para wali, Ya Hayyu dan Ya Qayyum, untuk memohon pertolongan dan menghidupkan perkara yang telah rusak, Ya Jabar dan Ya Qadir, untuk kekuatan dan kemampuan atas sesuatu yang tak mungkin, Ya Wahhab dan Ya Razzaq, untuk diberikan karunia yang tak terduga, Ya Latif, untuk bantuan halus dari arah yang tak disangka, Ya Mujib, karena Dia yang maha mengabulkan doa, Ya Fattah, untuk dibukakan jalan dari perkara yang tertutup. Suatu ketika, seorang murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu. Dalam perjalanannya, ia kehabisan bekal dan tersesat di tengah gurun yang luas. Tidak ada pohon, tidak ada air, dan tidak tampak tanda-tanda kehidupan. Ia lemas dan hampir saja putus asa. Di saat itulah ia teringat pesan gurunya. Jika engkau dalam kesempitan, sebutlah nama-namanya dengan hati yang hadir. Maka ia pun duduk, menenangkan diri, dan mulai menyebut Asmaul Husna dengan suara perlahan. Ia tidak menghafal semuanya, hanya beberapa yang biasa diajarkan sang guru. Ia mengulanginya dengan penuh harap, menangis dalam kepasrahan. Tak lama setelah itu, dari balik kabut gurun, tampak bayangan seseorang mendekat dengan membawa kantong air dan makanan. Orang itu tidak berkata-kata, hanya menyerahkan bekal lalu pergi begitu saja. Setelah tenaganya pulih, ia kembali berjalan hingga akhirnya menemukan pemukiman. Di tempat itu, ia menceritakan kejadian yang dialaminya. Seorang alim di sana berkata, "Engkau telah mengetuk pintu yang benar. Barang siapa menyebut namanya dengan penuh keyakinan dan kebutuhan, maka Allah akan mengirim pertolongan dari arah yang tidak ia sangka." Ini sebagaimana firman-Nya dalam surah Ath-Thalaq, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Kisah ini menjadi pelajaran di kalangan para pencari jalan Allah, bahwa Asmaul Husna bukan sekadar lafaz, tetapi pintu-pintu rahmat bagi hati yang bersih dan jiwa yang tunduk. Dikisahkan suatu malam, seorang pedagang yang dahulu dikenal kaya tengah duduk termenung di sudut rumahnya yang gelap. Usahanya bangkrut, utang menumpuk dan keluarganya mulai kelaparan. Ia sudah meminta bantuan ke sana kemari, namun tak satu pun yang menolong. Dalam keputusasaan itu, ia mengambil air wudu, lalu duduk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dengan hati yang hancur, ia membaca salawat tanpa hitungan,
hanya mengikuti desakan hatinya yang penuh rindu dan harap. Air matanya mengalir dan mulutnya terus mengucap nama Rasulullah sampai akhirnya ia tertidur di atas sajadah dengan linangan air mata. Dalam tidurnya ia bermimpi, tampak sosok bercahaya datang menghampirinya dengan senyum lembut. Dialah Rasulullah Muhammad. Sang Nabi berkata kepadanya, "Bangunlah, pergilah engkau ke Istanbul. Di sana temuilah Sultan Abdul Hamid. Sampaikan bahwa aku yang mengutusmu dan katakan padanya, bukankah engkau juga sering bersalawat padaku?" Pedagang itu terbangun dengan tubuh gemetar dan hati yang dipenuhi rasa haru. Tanpa menunda, ia menyiapkan perjalanannya menuju Istanbul. Meski tanpa bekal yang cukup, sesampainya di istana, ia ditahan oleh para penjaga. Namun begitu ia menyebut bahwa dirinya diutus oleh Rasulullah dalam mimpi dan menyampaikan pesan tentang salawat, berita itu segera sampai ke telinga Sultan Abdul Hamid. Sang Sultan menangis mendengar pesan tersebut. Ia pun segera memerintahkan agar pedagang itu diangkat menjadi tamu kerajaan dan seluruh kebutuhannya dicukupi. Tak hanya itu, Sultan juga menghapus seluruh utangnya, memberikan modal baru, dan menghadiahinya rumah serta toko untuk memulai hidup yang baru. Peristiwa ini kemudian dikenal di kalangan ahli salawat dan sufi sebagai salah satu dari banyak kisah keajaiban salawat yang tulus. Sebab, sebagaimana sabda Nabi Muhammad dalam banyak riwayat, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dan salawat dari Allah adalah rahmat yang membuka segala jalan tertutup, bahkan dari arah yang tak pernah terbayangkan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan menjadi wasilah agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rahmat dan hikmah di balik kisah-kisah ini menambah iman, menumbuhkan cinta kepada Rasulullah, serta memperkuat keyakinan kita kepada pertolongannya. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.